Jade dan Billy diberikan waktu 5 menit oleh pengawal Evelyn untuk mengambil keperluan pribadi di rumah mereka sebelum balik lagi ke Umbrella. Masih tak bisa dipercaya kalau ayah mereka adalah cloningan dan mereka lahir dari hasil eksperimen. Ketimbang menyesali yang sudah terjadi, Jade mengajak saudaranya untuk melarikan diri dari penjagaan Rod, si pengawal Evelyn. Namun itu semua tak berjalan mulus. Rod menyadari niat mereka, dan dalam pelarian, Billy tiba-tiba kambuh lagi menjadi zombie Billy, meski masih dengan setengah kesadaran manusia. Yang lantas saja langsung, ia menghajar Rod. Sayangnya itu tak berhasil sama sekali. Tersisa Jade sendirian yang kabur, sedangkan Billy tertangkap pasukan Umbrella yang makin banyak berdatangan. Dalam perusahaan Umbrella, Evelyn memberikan satu kesempatan lagi. Albert dimintainya mengerjakan suatu proyek baru dengan iming-iming keselamatan anaknya, yakni proyek eksperimen suatu makhluk aneh dengan kuku panjang yang kita belum tahu itu apa. Balik lagi ke masa depan, Billy dewasa memaksa Jade menghentikan penyerangan. Namun sayang, Jade masih belum tahu caranya. Kemudian ia pun masuk mengambil perawatan. Evelyn yang sudah sadar dari alat pengontrol pikiran menyuruh Billy menyelamatkan dirinya juga yang masih akan berguna untuk ke depan nanti. Jade kemudian diseret oleh anggota Umbrella untuk ditahan kembali, namun serangan zombie mengacaukan tindakan mereka. Jade sama sekali tak menjadi incaran para Zero, sebab masih mengenakan cairan merah eksperimennya tadi pagi. Di depan, Billy memanglah psikopat brutal. Ia mengaktifkan drone canggih, menembaki semua makhluk yang datang mendekatinya. Bukan cuma Zero yang terbunuh, bahkan anak buahnya sendiri juga ikut dibunuh. Billy sangat menikmati kesenangan itu. Sedangkan Jade yang terbebas balik ke dalam kapalnya dan langsung menemui Sakim, meminta pemimpin dari universitas itu untuk menekan tombol. Sesudah Umbrella menghabisi zombie di sana, mereka akan datang dan menghabisi kita, ujar Jade meyakinkan Sakim. Dan oleh karena itu juga pria tua tersebut menekan tombol yang digunakan untuk melepaskan kurungan monster besar di bawah kapal mereka. Maka dengan begitu terbukalah pengurung dan obat bius dari monster tersebut. Waduh, bentuknya kayak cowok-cowok pada zaman sekarang ya teman-teman. Maksud aku buaya raksasa gitu, oke? Evelyn akhirnya mendapati bukti kalau kecelakaan kerja di lab waktu itu adalah karena Billy yang tergigit anjing eksperimen. Evelyn tertarik dengan bocah itu. Ia sama sekali tak memiliki gejala untuk berubah menjadi Zero. Jadi Evelyn memanipulasi Billy untuk diperiksa dan katanya mau dibantu untuk sembuh total. Di rumah, tingkah laku Mama Simon agak sedikit aneh, seakan kurang waras. Setelah meminum obat waktu itu, Simon juga menyadari hal ini. Bersamaan juga rumah mereka kedatangan tamu. Itu adalah Jade yang terlihat cukup kacau sambil menggendong anjing peliharaannya. Gadis itu pun menceritakan semua yang terjadi. Begitu juga Simon memperlihatkannya pil yang ia dapatkan itu adalah Joy. Tebakannya tadi siang memang benar. Ibunya memberikan sesuatu yang aneh kepada Mama Simon. Lihat saja efek delusinya obat Joy. Meski jari si Mama hampir putus ketika memasak, namun wanita tua itu bertingkah biasa saja. Wah, efek Joy cukup menakutkan ya teman-teman. Setelah dilakukan pengecekan, sama sekali tak ada gejala mutasi terdeteksi dalam tubuh Billy. Padahal jelas ia tergigit cukup parah. Belum percaya akan keajaiban itu, Evelyn menyuruh karyawannya mengecek lebih lanjut. Simon menelpon Evelyn, meminta penjelasan dari ibunya. Mama Simon rupanya mau membawa anak itu pergi, sedangkan ibunya atau Evelyn tak akan membiarkan hal itu terjadi sebab Evelyn sangat mencintai Simon dan semua yang dibangunnya kelak nanti untuk Simon, kata Evelyn di telepon. Anak itu menolak. Ia berkata hanya mau hidup normal, kemudian mematikan telepon. Balik dulu ke masa depan. Di sana Billy dewasa bersama 3 drone pembunuhnya masih asik membantai semua makhluk hidup yang bergerak di sekitar. Memang dasar psikopat. Kemudian tanah berguncang. Dari dalam air tiba-tiba muncul monster buaya yang mengarah kepada Billy. Di teras kapal, Jade dan Arjun melihat monster itu. Sepertinya siap menerkam Billy. Tak kuasa akan pemandangan yang dilihat, kemudian Jade masuk ke dalam kapal. Betapa terkejutnya Jade ketika sadar kalau Bee tak ada di kapal lagi, melainkan anak itu sudah tiba di daratan. Yes, tepat sekali. Bee memang mendengarkan nasihat ibunya pada waktu itu. Sekarang posisinya terbalik. Jade yang pulang, Bee yang pergi. Mantap, ide yang cukup tolol. Simon dan Jade menyusup ke Umbrella untuk menyelamatkan ayahnya dan Billy, yang mana ia sedang kejang-kejang akibat suntikan adrenalin yang diberikan. Evelyn melihat hal itu cukup panik dan berusaha membantu. Hanya saja ia tercengang setelah bocah umur 14 tahun ini tak segan menusukkan jarum ke mata pegawainya Evelyn, dan juga Evelyn nyaris tertusuk. Yang beruntungnya jarum itu hanya menggores pipinya saja. Wah, Billy makin menggila guys. Bocah itu pun kabur. Emosinya menjadi tak terkendali. Ia menjadi sangat beringas dan berbahaya. Ajaib,
Kepanikannya seketika reda begitu Bert, si paman, datang untuk menenangkan. Tampaknya paman satu ini tak jahat kepada ponakannya ya. Ia malah sedang berusaha untuk menyelamatkan Billy dan anggota keluarganya yang lain. Jade dan Simon berhasil menyusup ke dalam ruangan Albert yang dikunci. Begitu juga dengan Billy dan Bert. Sekarang berkumpullah mereka semua merencanakan kabur dari fasilitas Umbrella selagi alarm di perusahaan berbunyi untuk mengunci semua pintu. Dan di suatu ruangan lain, monster dengan kuku tajam waktu itu terbangun dari tidurnya meskipun ia dalam posisi sedang dikunci di dalam suatu tabung. Sedangkan Billy dewasa menggunakan drone pembunuh berupaya untuk kabur dari kejaran monster buaya tadi. Ia pun karena beruntung berhasil melumpuhkan monster itu ke dalam air dengan bom. Sialnya monster itu malah mengincar Jade dan Arjun dengan speedboat mereka yang mau menyelamatkan Bee. Mereka semua berusaha kabur dari incaran pasukan Umbrella dipimpin Evelyn. Keributan itu hampir membuat Billy kehilangan akal sehatnya sesaat dan ia menggigit tangan Simon tak sengaja ketika Simon berusaha membantu. Evelyn kemudian datang dan menyaksikan dengan anaknya yang sudah terluka. Wajah murka dan sedih terlihat di wanita itu. Albert kemudian berusaha bernegosiasi akan membantu sebisa mungkin. Namun sayangnya, dengan kesedihan, Evelyn menembak Simon di kepala. Ibu itu membunuh anaknya sendiri, yang sentak menjatuhkan air mata Jade. Ia menangis begitu keras. Begitu juga dengan suara tembakan-tembakan pistol dari Bert yang dari belakang menyergap dan berusaha membantu membunuh semua pasukan Umbrella. Sekali lagi mereka berhasil kabur dari pasukan di sana. Jade harus menyelamatkan anaknya sendirian sebab kaki Arjun terluka parah. Billy berhasil naik ke helikopter menghindari kejaran monster tadi. Namun sayangnya ada Bee yang searah dengan si monster berjalan. Makhluk itu pun kemudian mengejar bocah kecil ini. Anehnya, sewaktu sudah dekat, bukannya menjadi santapan, buaya ini malah menjadi jinak, layaknya anak anjing kepada Bee. Di momen ini juga, si monster malah ditembaki oleh Evelyn dari helikopter. Yap, monster itu pun kemudian meninggoy. Tak lama kemudian, Jade datang untuk menyelamatkan Bee bersamaan Billy yang kemudian berubah pikiran. Awalnya ia ingin menangkap Jade, namun sekarang ia malah tertarik kepada kemampuan keponakannya itu. Nah, sehabis ngebaca tentang masalah keluarga seperti sebelumnya, Billy pun tak segan langsung menembak Jade dan membawa Bee pergi. Wow, sungguh adik yang sangat sopan dan penuh tata krama kepada kakaknya sendiri. Good job. So, Umbrella sudah tak membutuhkan Jade lagi untuk diteliti. Mereka sudah ada Bee sekarang. Bye-bye. Nah, sedangkan di masa lalu di dalam Umbrella, mereka, kelompok Jade remaja, malah terkepung. Tak ada cara lain selain cara ini. Kedua saudara itu membuat bom. Albert pun memberikan sebuah surat kecil kepada Jade dan menyuruh Bert untuk membawa anak-anaknya pergi selagi ia mengalihkan perhatian. Inilah momen perpisahan mereka. Evelyn datang bersama pasukan langsung melumpuhkan Albert. Wanita itu begitu marah, padahal kan dia sendiri yang membunuh anaknya. Dan waktu Evelyn berkata, "Aku punya masa depan untuk mengubah dunia, sedangkan kau punya apa?" Albert pun menjawab, "Very fancy pen." Maka meledaklah tempat itu. Dan kini hanya tersisa Bert, Billy, dan Jade. Mereka pun berjanji untuk selalu bersama dan tak akan meninggalkan satu sama lain. Nah, di dalam surat yang diberikan ayah mereka, ada sebuah nama dan alamat, yakni Ada Wong, yang tinggal di Jepang. Dan pesan terakhir ayahnya adalah untuk mencari wanita itu. Mereka pun akhirnya menuju ke sana. Wow, buat kalian yang ngikutin Resident Evil pasti udah gak asing ya dengan karakter Ada Wong kan? Aku gak sabar nih untuk melihat penampilannya di season kedua. Oh iya, setelah fasilitas Umbrella kebakar tadi, monster dengan dari panjang di dalam tabung waktu itu ternyata bebas guys. Dan siapakah dia sebenarnya aku juga belum tahu. Yang aku tahu kemudian film pun akhirnya tamat season pertama.